Dasar-dasar jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan kegiatan mencari, mengolah, menyimpan, dan menyiarkan berita atau informasi. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut. Ragam definisi jurnalistik secara etimologis. Jurnalistik berasal dari kata journ, bahasa Perancis. Journ artinya catatan atau laporan harian. Ilmuwan berasal dari dua suku kata, jurnal dan istik. Jurnal adalah catatan harian dan istik adalah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Mengenal karakteristik media massa dalam komunikasi massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Media massa merupakan hasil dari teknologi modern sebagai bentuk komunikasi. Bentuk media massa itu ada 3. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan seperti surat kabar, majalah. Yang kedua ada media elektronik, radio dan televisi. Yang ketiga ada media sosial, yaitu media online. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam komas melembaga, gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam lembaga. Yang kedua, komunikasi dalam komas bersifat heterogen. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah dari media massa ke Anda dan tidak sebaliknya. Bahasa jurnalistik, bahasa baku, dan bahasa populer. Bahasa jurnalistik biasa disebut dengan bahasa pers, yaitu merupakan salah satu dari ragam bahasa yang dikenal di bidang tulis-menulis. Sifat bahasa jurnalistik yaitu singkat, padat, jelas, menarik, lancar, sederhana, lugas. Perbedaan bahasa jurnalistik dalam karya jurnalistik. Bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penulisan reportase investigasi akan cenderung cermat jika digunakan dalam bahasa features. Ragam bahasa jurnalistik, bahasa baku dan bahasa populer. Karakter bahasa baku dalam aktivitas jurnalistik sangat perlu menggunakan bahasa baku. Baku atau standar tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Karakteristik lain yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiawannya. Karakter tersebut diwujudkan di dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar untuk mengungkapkan penalaran atau pemikiran secara teratur, logis, dan juga masuk akal. Dinamika pengembangan bahasa populer. Yang pertama itu ada pemekaran atau perluasan makna, yang kedua penyempitan makna, yang ketiga penyorasi, yang keempat ameliorasi, yang ketiga sinestesia, dan 6 asosiasi. Kesalahan penulisan yang umum terjadi dalam penulisan berita. Yang pertama, penggunaan kata di rancu sebagai awalan dan kata di depan. Banyak orang menuliskan di secara terpisah padahal seharusnya disambung dan sebaliknya. Kedua, penggunaan jika, kalau, dan bila yang rancu dengan bahwa. Kata penghubung yang tepat untuk dua kalimat itu adalah bahwa, karena jika atau kalau hanya untuk kalimat pengandaian atau menandakan syarat, sedangkan bahwa menunjukkan kepastian. Yang ketiga, penggunaan kita dan kami. Kita memiliki arti yang berbeda dengan kata kami. Saat menyunting kutipan langsung, jurnalis perlu sering mengubah kita menjadi kami. Saat mengatakan kita, sudah mengusulkan sejumlah perbaikan peraturan. Seringkali yang mereka maksud adalah kami, yaitu sekelompok atau organisasi mereka yang tidak melibatkan Anda dan saya atau kita. Yang keempat, menggunakan koma di awal dan akhir klausa penyela. Klausa penyela adalah klausa atau frasa yang menambahkan informasi pada suatu kalimat tanpa mengubah subjek dan makna utama kalimat. Yang kelima, penggunaan tanda koma sebelum dan atau dalam pemerincaan 3 unsur atau lebih. Dalam bahasa Inggris, ini disebut serial koma atau Oxford comma. Tanda koma harus dipakai sebelum dan atau dalam pemerincian yang melibatkan lebih dari 2 unsur. Ruang lingkup jurnalistik ada 3. Yang pertama straight news, yang kedua feature news, yang ketiga views. Yang pertama straight news biasa disebut dengan hard news, merupakan berita langsung, yaitu suatu berita yang disajikan secara singkat dengan hanya menyajikan informasi tentang terpenting saja, unsur 5W plus 1H. Pada 2 paragraf awal peristiwa yang sedang diberitakan, informasi yang disajikan mudah basi jika terlambat disajikan kepada publik. Yang kedua, feature news merupakan salah satu produk jurnalistik, namun tidak sesuai harus mengikuti rumus klasik 5W plus 1H dan bisa dibedakan dengan straight news, artikel atau opini, kolom, dan analisis berita. Features ini merupakan pengembangan dan pendalaman news analisis dari sebuah straight news atau isu yang masih menjadi perhatian publik.
Yang ketiga itu views. Views atau pandangan merupakan suatu pendapat atau opini mengenai suatu masalah atau peristiwa. Pandangan ini biasanya disampaikan oleh pakar atau ahli yang menguasai suatu masalah yang dianggap handal dan terpercaya. Views dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada editorial. Tajuk rencana merupakan opini atau tanggapan suatu media terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, special article merupakan salah satu tulisan lepas berisi opini seorang yang terdapat pada majalah atau surat kabar. Yang ketiga, kolom. Kolom merupakan opini yang dimaksudkan mengurangi permasalahan menjadi lebih terarah. Yang keempat, feature article merupakan opini mengenai suatu isu, keadaan, atau kejadian yang dikemukakan penekanan segi-segi rasa manusiawi sehingga dapat memiliki unsur nilai berita. Jenis-jenis berita yang pertama, struct news, yaitu berita langsung. Berita yang disajikan secara singkat dan cepat memberikan fenomena yang masih hangat untuk dibahas. Yang kedua, features news, berita kisah, menggambarkan tentang sebuah tokoh atau suatu tempat memiliki nilai kemanusiaan. Yang ketiga, in-depth news, yaitu berita mendalam, berisi tentang proses penyampaian suatu peristiwa secara mendalam dan berbentuk susunan yang menyeluruh. Yang keempat, investigasi news, yaitu atau berita mendalam, berasal dari bahasa Latin vetigum yang artinya jejak kaki. Dalam jurnalistik bermakna sebagai suatu pemberitaan secara lengkap atau mendetail terhadap suatu peristiwa. Syarat nilai berita. Sebuah berita itu harus akurat, lengkap, adil, berimbang, objektif, dan harus ringkas, jelas. Syarat berita berdasarkan sifat kejadiannya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, berita terjadwal. Berita-berita yang sudah dijadwalkan ada pada setiap periode waktu tertentu, misalnya peringatan hari-hari besar nasional, kompetisi sepak bola yang peristiwanya diagendakan. Kedua, berita insidental. Berita yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali, misalnya berita kriminal, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, dan yang lainnya. Ragam liputan. Liputan pendek adalah langkah pertama seseorang dalam melakukan jurnalisme. Jurnalisme memiliki konsep dasar yang disebut piramida terbalik. Liputan langsung, liputan yang ditampilkan tidak menurut piramida terbalik ataupun tulisan narasi, tetapi diurutkan berdasarkan peristiwa tersebut yang dicatat jurnalis. Namun, tetap ada lead yang memberikan informasi paling penting. Habis itu, liputan panjang. Bila liputan pendek tidak perlu menjawab why dan how secara mendalam, liputan panjang memiliki tanggung jawab mengulas aspek tersebut dalam suatu cerita yang kompleks secara lengkap dan tuntas. Secara sederhana, teks liputan panjang terdiri atas 500 kata dan bisa dibagi menjadi dua, yaitu liputan feature dan investigatif. Peliputan. Next step, liputan meliputi atau reporting pada dasarnya adalah kegiatan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan observasi. Target liputan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa dan tanggapan orang-orang terhadapnya. Langkah-langkah melakukan peliputan. Yang pertama, rencanakan ide liputan. Yang kedua, riset pendahuluan, mencari informasi terkait ide. Yang ketiga, tentukan fokus cerita. Yang keempat, tanyakan kepada diri Anda, kenapa fokus ini yang diambil, apa menariknya. Yang kelima, susun daftar pertanyaan dan pilihan narasumber yang kredibel dan cover bedside. Mengumpulkan data. Setelah melakukan studi pustaka, Anda memiliki sejumlah pertanyaan penting yang kira-kira ingin diketahui khalayak. Yang pertama, pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Yang kedua, hubungi narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir itu etika jurnalisme. Etika dibutuhkan saat seseorang menghadapi dilema etis, yakni ketika harus memilih satu dari dua atau beberapa pilihan yang bisa dianggap sama-sama benar. Etika jurnalistik menjadi perwujudan etika terapan applied ethics, cabang filsafat moral yang berkenan dengan pembuatan keputusan tentang kasus nyata dalam sebuah pekerjaan. Etika memang membatasi kebebasan, namun di balik itu, etika juga berperan meningkatkan kebebasan pers dengan etika yang dijunjung tinggi oleh jurnalis dan diakui warga, pembisnis, dan pemerintah. Jurnalisme bisa berperan lebih merdeka dan besar di masyarakat. Secara filosofi, ada 4 teori klasik tentang etika yang bisa dijadikan panduan. Yang pertama, rule-based thinking. Yang kedua, end-based thinking. Yang ketiga, golden rule. Yang keempat, Aristoteles' golden mean.